Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adi Setiaputra dari Instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau biasa disebut dengan Basarnas. Saat ini saya mengikuti program Latsar CPNS pada agenda 3 hari kedua, dan saya akan membagikan refleksi pembelajaran saya di hari kedua. Di hari kedua ini saya merasa semakin tercerahkan mengenai arah pembinaan dan pengelolaan ASN yang ideal, yang tidak hanya sekedar administratif, tetapi juga strategis dan berorientasi pada pelayanan publik yang berintegritas dan adaptif terhadap perubahan zaman. Materi pertama yang kami pelajari adalah manajemen ASN. Saya memahami bahwa manajemen ASN tidak hanya berbicara soal rekrutmen dan mutasi, tapi juga mencakup pengembangan kompetensi, pengelolaan kinerja, pembinaan karir, hingga reward dan punishment yang berbasis merit system. Sistem ini menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas, bukan sekedar senioritas dan kedekatan. Selanjutnya, kita juga membahas tentang Smart ASN. Konsep ini membuka cakrawala saya bahwa menjadi ASN di era digital tidak cukup hanya bekerja sesuai SOP. Terlebih lagi, dari paparan rekan-rekan tentang pentingnya digital safety dan digital etik, mulai dari kebocoran data BDNS, kebocoran data NPWP, serta penyebaran hoax dan disinformasi saat bencana alam. Dalam hal tersebut, pentingnya melek teknologi, adaptif, mampu berkolaborasi lintas sektor, serta memiliki jiwa melayani dan terus belajar. Smart ASN dicirikan oleh 7 kriteria utama: 1. Integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan digital, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, kemampuan berbahasa asing, serta jiwa hospitality. Ini bukan hanya jargon, ini adalah tantangan nyata yang harus dijawab dengan kesungguhan dan kesiapan pribadi. Proses pembelajaran pada hari kedua sangat menarik. Kami tidak hanya menerima materi secara satu arah, tetapi juga diajak berdiskusi, merefleksikan praktek-praktek yang terjadi di instansi kami masing-masing, termasuk Basarnas. Saya juga merenungi apakah selama ini saya sudah dikelola dalam sistem ASN yang ideal. Apakah saya sendiri sudah menjalankan peran sebagai ASN yang smart? Diskusi-diskusi kelompok seperti apakah sistem manajemen ASN di Basarnas sudah optimal, apakah smart ASN di Basarnas sudah optimal, apakah saya pribadi telah menjalankan tugas sebagai smart ASN, sudahkah menjaga keamanan digital saat bertugas di lapangan, dan apakah juga sudah siap menghadapi tantangan transformasi birokrasi digital. Keberagaman tantangan di instansi lain, namun di sisi lain juga memperlihatkan kesamaan harapan bahwa semua ASN dari pusat hingga daerah, dari kementerian hingga lembaga teknis seperti Basarnas harus naik level, bukan hanya sebagai pekerja birokrasi, tapi sebagai agen perubahan digitalisasi. Hari ini saya memetik pelajaran penting bahwa menjadi ASN bukan sekedar status, tapi amanah besar yang harus dijalankan secara cerdas, tanggap, dan berintegritas. Selain bagian dari Basarnas, saya sadar bahwa tugas kemanusiaan yang kami emban membutuhkan ASN yang sigap, terlatih, dan terus berkembang. Maka, menjadi smart ASN bukan pilihan, tetapi keharusan demi keselamatan masyarakat, demi nama baik institusi, dan demi kejayaan bangsa. Sekian refleksi singkat saya. Terima kasih. Semangat berkarya, terus belajar, dan jadilah ASN yang smart. Afiknam Jagat Samagram. Semoga selamatlah alam semesta,
BR Family Siga Rescue Petarung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.